Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Penny Triastuti dari SMP Negeri 272 Jakarta yang beralamat di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Selamat berjumpa anak-anak semuanya. Semangat belajar. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini di kompetensi dasar yang kedua, yaitu menganalisis pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, karena sekarang kita belajar pada masa pandemi, maka KD tersebut akan kita turunkan, yaitu menjadi memahami pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa, memohon pada Yang Maha Kuasa agar pelajaran kita pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Pada kali ini, pelajaran kita PPKN masuk kepada kompetensi dasar yang kedua, atau bab yang kedua, yaitu memahami pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hakikat pembukaan itu sendiri, yaitu pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah makna dari setiap alinea dari pembukaan tersebut. Yang ketiga adalah pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat adalah sikap dan perilaku positif yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara terhadap pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk mencapai materi tersebut, maka pada pertemuan yang pertama kali ini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan yang pertama dan yang kedua, ya, itu adalah mengenai sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual adalah di sini menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai wujud rasa syukur kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah menunjukkan sikap jujur dan disiplin serta bertanggung jawab dalam pembelajaran pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang ketiga dan keempat adalah tujuan pengetahuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu adalah mendeskripsikan hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, mendeskripsikan makna alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kelima adalah mengenai tujuan untuk keterampilannya, maksud Ibu, yaitu menyusun laporan atau telaah tentang hakikat dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Itu 4 tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Paham? Oke, kita lanjut pada materi yang berikutnya. Lanjut pada penjelasan berikutnya. Tadi kita sudah membahas, memahami 5 tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, sekarang kita bahas pada yang materi pertama tentang hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum sampai pada hakikat, Ibu tanya pada kalian, hafal kan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Tentunya kalian hafal. Sebelum masa pandemi, setiap hari Senin, setiap upacara, pembukaan tersebut dibacakan. Yakin kalian hafal. Jadi silakan kalian ingat kembali, kalian buka Undang-Undang Dasar, baca, pahami isi dari pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada berapa alinea? Betul, ada 4 alinea. Ya. Kalian paham? Ya. Itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang yang akan kita bahas kali ini adalah hakikat dan makna apa yang terkandung di dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Ya. Apa saja? Mari kita lanjut kepada hakikat dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada 3. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Kenapa demikian? Pernyataan kemerdekaan Indonesia dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945. Yang berbunyi, ya kamu sudah hafal, kami bangsa Indonesia, dan seterusnya. Itu pernyataan kemerdekaan. Nah, di dalam pembukaan, ya, itu dinyatakan lebih terperinci. Maka dikatakan tadi, gue bilang, hakikat dari pembukaan yang pertama adalah merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang terperinci. Karena di dalamnya memuat cita-cita luhur bangsa Indonesia. Ada nanti di dalamnya. Setiap alinea akan kita bahas nanti. Ya. Nah, hal inilah menjadi pendorong bagi bangsa kita untuk menegakkan kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang berdasarkan Pancasila. Hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang sangat mendasar, ya, memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Itu hakikat dari pembukaan yang kedua. Memiliki kaidah yang fundamental. Fundamental itu artinya yang mendasar, kuat, ya. Yang ketiga adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum. Ingat, dasar hukum diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Itulah 3 hal pokok mengenai hakikat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalian paham? Sekarang kita lanjut kepada materi tentang makna dari setiap alinea yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 tersebut. Alinea pertama. Bunyi ingat kan? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan seterusnya. Kalian harus hafal. Apa makna yang terkandung di dalam alinea pertama tersebut? Yang pertama adalah bahwa di dalam alinea pertama itu memiliki makna yang objektif atau universal. Maksudnya objektif dan universal adalah bahwa kemerdekaan itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, itu merupakan hak segala bangsa. Jadi segala bangsa, semua bangsa dunia punya hak untuk merdeka. Itu adalah merupakan makna secara objektif. Makna yang kedua adalah secara subjektif. Apa maksudnya subjektif? Maksudnya subjektif ini adalah tekad yang tumbuh dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Ya. Yaitu untuk apa? Menghapuskan penjajahan. Ya. Penjajahan harus segera dihapuskan dari tanah Indonesia. Punya kesadaran seperti itu. Kenapa? Karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu adalah makna subjektif yang terdapat pada alinea yang pertama. Paham? Lanjut kepada alinea yang kedua. Apa isinya? Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya, itu adalah alinea yang kedua. Apa maknanya? Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang menentukan. Apa? Ya saat merdeka. Yang kedua, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Karena saatnya pas, saatnya yang menentukan. Ketiga, pernyataan cita-cita negara yang akan didirikan, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah
makna yang terkandung dari alinea pertama dan alinea yang kedua. Bagaimana dengan alinea ketiga? Pasti bunyinya kalian juga hafal. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya. Yang ketiga ini adalah motivasi spiritual atau religius dari bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan semata-mata hanya merupakan usaha dari rakyat dan bangsa Indonesia, tapi juga merupakan anugerah atau rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Allah sudah berkehendak bahwa saat itu kita merdeka. Makna kedua pada alinea ketiga adalah bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu didorong oleh nilai-nilai luhur yang bermartabat dan mempunyai harga diri sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Itu adalah makna dari alinea yang ketiga. Masuk kepada makna alinea yang keempat. Alinea keempat pasti kalian hafal juga. Ya. Kemudian daripada itu, bisa kamu lanjutkan? Apa maknanya di sini ada 4? Ya. Yang pertama ada 4 tujuan negara. Satu tujuan negara. Tujuan negara terdapat di dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu adalah makna pertama dari alinea keempat, yaitu adanya tujuan negara pada alinea yang keempat. Ada berapa tujuannya? Ada 4. Yang kedua adalah di dalam alinea keempat ini ada ketentuan tentang Undang-Undang Dasar yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar. Berarti bahwa di Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 45 itu bahwa adanya Undang-Undang Dasar. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah adanya asas politik negara. Seperti apa? Bahwa negara Indonesia berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, itu adalah mengenai makna yang ketiga dari alinea yang keempat. Ya, yaitu tentang kedaulatan rakyat dengan politik luar negeri bebas dan aktif. Masih dihubungkan juga tadi dengan makna di yang tujuan negara yang keempat. Ya. Dan yang keempat adalah adanya asas kerohanian di dalam alinea yang keempat di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu adanya bunyi dari Pancasila yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah merupakan asas kerohanian negara, yaitu adanya Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, itulah mengenai makna dari setiap alinea yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paham? Lanjut kepada. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir. Apa itu? Yaitu tentang kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mempunyai hakikat. Ada 3 hakikat dari pembukaan tersebut yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, hakikat yang sangat luar biasa. Ya. Yang kedua adalah makna. Di dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terkandung makna yang sangat mendalam dari setiap alinea. Alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kesimpulan-kesimpulan mengenai hakikat dan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan kalian bisa lihat setelah ini. Namun, satu hal yang harus kalian kerjakan untuk tugas di pertemuan kali ini, yaitu kalian catat rangkuman yang bisa kalian lihat di materi yang tadi Ibu jelaskan, ataupun di kesimpulan yang nanti akan kalian lihat setelah ini.
Atau bisa juga dari buku paket yang kalian punya di rumah. Catat hal-hal yang penting dari materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Itu tugasnya. Jangan lupa, langsung dikerjakan. Tidak ditunda-tunda. Karena apa? Kalian akan paham materi pada kali ini tentang hakikat dan makna dari pembukaan apabila kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ingat, ya, Ibu yakin kalian punya semangat yang tinggi untuk mengerjakan. Ya. Selesai pada materi kali ini. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa untuk menutup pertemuan kali ini. Semoga kita, keluarga kita, bangsa Indonesia selalu diberi kesehatan, nikmat sehat lahir batin, selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Dan badai yang saat ini sedang menimpa bangsa kita, bangsa-bangsa di dunia, segera berlalu. Dan kita bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan kegiatan belajar di sekolah secara tatap muka. Baik anak-anak, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Tetap semangat. Jaga kesehatan. Gunakan masker ketika keluar rumah. Hindari kerumunan. Sering cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.